Ya harus balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk seputaran Bitcoin dan juga altcoinnya. Jangan lupa kalian bisa tulis di kolom komentar, karena kemarin itu yang komen di kolom komentar itu beragam ya. Ada yang minta Shiba, AVAX dan lain sebagainya. Saya akan pilih dan pertimbangkan untuk komentar koin yang paling banyak di request, teman-teman. Oke. Jadi kemarin update Bitcoin aja belum ada altcoinnya. Terakhir kali itu dibahas Chili ya, sekitar 2 harian yang lalu. So untuk hari ini diawali dengan kabar kurang bagus atau kurang sedap. Ya ini beritanya tadi subuh sih sebenarnya. Jadi ini dari gubernurnya BOE itu Bank of England ya, Andrew Bailey teman-teman ya. Jadi dia itu mengisyaratkan kalau misalkan dari Bank Inggris ini sendiri, jadi mereka ini tidak akan memperpanjang untuk pembelian obligasi ya untuk dana pensiun, dan deadline-nya itu sampai Jumat ini aja. Ya jadi ini satu kabar yang menurut saya kurang bagus, karena ya bisa dibilang ubah haluan lah ya si BOE ini sendiri. Yang tadinya ini akan melakukan QE malah yang nggak jadi gitu teman-teman. Jadi mungkin sentimennya bisa sangat-sangat berdampak ya ke market, karena memang sentimennya kan cukup positif kalau misalkan adanya nih dari Bank Inggris ini yang mau memulai QE duluan, walaupun memang di tengah bisa dibilang inflasi yang tinggi, tapi kan setidaknya bisa ngasih nafas lah ke market. Nah kalau misalkan ini aja pindah haluan, wah, kalau misalkan kita ngomongin the worst case skenario-nya ya, Bank of Inggris ini nggak jadi QE ya, kemudian data CPI nanti juga nggak terlalu bagus atau bahkan masih tinggi ya data CPI-nya. The Fed ya kemungkinan akan lebih hawkish lagi ya untuk kenaikan suku bunga di tanggal 2 November nanti. Yaitu market mungkin bisa crash teman-teman. Ya, jadi kemarin itu sebenarnya harapannya ada di QE ini sendiri. Nah, QE ini udah nggak bisa kita harapkan nih. Nah, palingan terakhir yang bisa kita harapkan ya rilis data CPI nanti. Ya, semoga aja dia ada di bawah 8,1%. Atau at least di 8,1% aja, itu udah cukup baik ke market. Bisa aja nanti The Fed naikin cuma 0,5%. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya jadi ini masih aja nih BOE Spokesman itu juru bicara dari Bank Inggris juga mengkonfirmasi ya kalau misalkan nggak lanjutin lagi pembelian obligasi itu sampai Jumat ini. Ya jadi ya ini bad news lah menurut saya. Menurut teman-teman bagaimana, bisa tulis di kolom komentar bawah video ya. So ya ini pembahasan lagi lanjutin untuk di XY, masih sama untuk skenario-nya teman-teman. Walaupun kemarin ini sempat drop, kemudian langsung V-shape recovery lagi, and then dia masih mampu ya maintain di atas EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam ya. Jadi secara overall walaupun dia adanya turun, koreksi, sideways dan lain sebagainya, ini mengacu untuk dia perlahan ya akan menuju ke strong resistance-nya untuk di testing menjelang rilis data CPI seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Jadi memang ini pas banget dengan area krusialnya ya, dia kan perlahan. Menurut saya seperti ini ya, perlahan naik dulu sampai nanti rilis data CPI. Kalau misalkan rilis data CPI-nya itu 8,1% atau di bawahnya, maybe untuk dolar indeks sendiri ini akan drop dan mungkin aja bisa valid double topnya. Tapi kalau misalkan data CPI-nya di atas 8,1 atau bahkan di terakhirnya itu 8,3, wah ini bisa aja dia malah mampu breakout. Market bisa berdarah-darah lagi teman-teman, atau merah padam. Jadi memang ini adalah area krusial plus juga momen krusial. Balik lagi yang nanyain ke saya bagaimana untuk jangka pendek, ya mungkin scalping tipis aja. Kita nggak bisa terlalu mengharapkan jackpot karena memang kita cuman bergantung sama data CPI yang nanti akan rilis gitu. Mungkin buat teman-teman yang takut dia kena banting lagi, drop lagi, mungkin bisa akumulasi di beberapa area support penting dan krusialnya si Bitcoin. Ya kurang lebih seperti itu, atau enggak kalian bisa wait and see dulu yang melihat data CPI baru kalian memutuskan make decision atas transaksi kalian, itu ya it's okay, nggak masalah juga teman-teman ya. Oke, jadi pembahasannya kurang lebih masih sama untuk di XY, dan ya untuk USDT dominance juga kemarin masih sama pembahasannya ya. Jadi ketika memang dia udah going up ya, kemudian dia retest adanya koreksi. Ya setelah area resisten ini, box merah ini mampu di flip ya kan, sebelumnya kan resisten, di flip menjadi support. Kita bisa lihat ya dia mampu ketahan karena memang di situ ada EMA 3455 plus juga area sebelumnya jadi resisten, di flip menjadi support. Jadi di situ adanya confluence of support yang bisa mendorong USDT walaupun dia koreksi atau at least dia sideways di kesana sini sebelum dia lanjut naik lagi, ngetes next target strong resistance ya. Kurang lebih seperti itu yang mungkin saya lihat. Jadi short termnya masih sama pembahasan saya, Bitcoin masih ya mungkin di range itu aja sideways sama seperti USDT dominance-nya. Nanti baru sampai kalau misalkan si USDT dominance ini sudah mampu bikin ranging ini, kemudian dia breakout retest, kemudian lanjut penguatan. Nah di situ mungkin
Bitcoin akan kembali terpressure ke beberapa target support terdekat. Ya, jadi palingan itu dulu yang benar-benar perlu diperhatikan untuk si USDT dominance. Jadi supportnya sekarang di area kisaran 7,65 sampai 7,7%. Strong resistance next target itu di sekitar 7,96 sampai ya 8%-an lah. Kurang lebih seperti itu targetnya. Jadi hopefully ketika dia testing ke kisaran sini didukung juga dengan data CPI, akhirnya dia bisa terbreakdown. Ya kurang lebih seperti itu aja sih teman-teman untuk USD dominance, dan juga di XY nggak terlalu banyak yang bisa dikomentarin, masih sama skenario-nya seperti yang kemarin. And then kalau Bitcoin ya secara daily time frame pun ya ketika memang dia drop kemudian mendapati reaksi, ini sangat normal menurut saya. Ya, karena memang di zona warna putih ini adalah area support kuatnya. Jadi ketika memang dia udah berangsur turun ini, adanya pantulan secara daily ini sangat-sangat ya wajar, karena memang ekspektasinya USDT juga koreksi dulu, maka Bitcoin bisa kurang lebih dikasih napas dulu lah. Ya untuk ya jangka pendek atau beberapa target resisten terdekatnya. Jadi kalau misalkan kita lihat closing candle-nya terakhir pun ini membentuk seperti gangsing ya, atau spinning top pattern. Ya, kalau spinning top pattern itu kurang lebih seperti ini teman-teman, spinning top candlestick lah, bukan pattern, sorry teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya kayak gangsing. Jadi kalau misalkan dia berada di bagian bawah, biasanya itu menjadi salah satu sign awal lah untuk bisa reversal ya, ataupun kalau misalkan di atas juga pembalikan arah gitu ya untuk tren reversalnya secara candle. Cuman memang perlu follow up ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan ini spinning top, at least kita perlu next candle-nya itu bullish candle ya cukup besar, atau bahkan di atas closing-nya itu candle bearish sebelum si spinning top ini. Ya di sini. Ini kan open-nya di 19.400-an. Jadi at least kalau misalkan kita closing bahkan di 19.500 gitu ya, di atas open candle bearish sebelumnya di sini, itu pertanda sangat bagus untuk si Bitcoin. Bisa aja dia untuk melanjutkan penguatannya, karena memang kita bisa mendapatkan konfirmasi lah ya. Kita bisa mendapatkan konfirmasi atas candle reversal ini. Cuman balik lagi ya teman-teman, karena memang kita ini udah deket sekali dengan rilis data CPI, bisa aja semua candle, semua pattern itu buyar. Ya, semua candle, semua pattern itu buyar, karena memang rilis data CPI itu yang benar-benar ditunggu sama pelaku pasar, dan juga menjadi salah satu tolak ukur penting untuk The Fed menaikkan suku bunga yang akan datang. Jadi at least kalau misalkan CPI-nya di bawah 8,1% atau at least 8,1% aja, ini market bisa ya going up. Ya, jadi ditunjang dengan spinning top yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi kalau misalkan untuk rilis data CPI-nya jelek, mau sebagus apapun pattern ataupun candle-nya, ya udah bisa aja dia kebanting lagi, drop lagi ya ke 18.500, 18.000 dan lain sebagainya, bisa aja teman-teman. Jadi memang untuk short term-nya sama seperti pembahasan saya, hanyalah bisa dimanfaatkan maybe untuk ya kita scalping tipis aja. Secara daily pun area support krusialnya ini di sekitar 18.500 sampai 19.000 dolar, dan juga untuk area resist kuatnya di kisaran 19.500 dolar. Jadi memang dia bermain di range area sini aja sampai nanti rilis data CPI teman-teman. Next ini untuk Bitcoin secara time frame 1 jam ya. Jadi memang kemarin itu juga sempat saya sudah bahas juga, kalau misalkan kita menggunakan kakek Fibo dari swing high ke swing low yang kemarin nih di sini kan teman-teman. Ya, dia precisely dia udah mantul ya di area support box orange ini yang kemarin juga sudah saya sampaikan, dan juga di sini ya dia mantul nih teman-teman. Nah, precisely di box hijau yang sebelumnya support di flip menjadi resistance, dan juga ditambah dengan bantuan dari kakek Fibo. Nah, jadi ini precisely ada di retracement 0,5. Dan di situ ada garis kuning atau EMA 55. Jadi di sini adanya confluence of resistance di sini, di area sini. Kita bisa lihat dia bikin tail candle panjang ke sini, kemudian karena reject sampai drop lagi di bawah sekitar 18.850 dolar. Ya, kemudian dia mantul lagi, naik lagi, ngetes lagi, drop lagi. Jadi sangat volatile. Ya, kalau misalkan mungkin buat teman-teman yang scalping ataupun future gitu ya dengan leverage tinggi, gede, itu akan sangat-sangat berasa. Tapi secara overall dia hanyalah tersideways aja sih teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat pun ya dia cuma tersideways di antar range 18.900 sampai sekitar 19.200, 19.300 dolar. Cuman bermain di range area sini aja nih. Nah, di kisaran area sini aja dia bermainnya. Ya, jadi mungkin untuk short termnya buat teman-teman yang mau scalping ya silahkan, monggo ya, sampai nanti akan mendekati rilis data CPI, mungkin lebih baik wait and see yang istilahnya mau lebih konservatif gitu ya. Tapi balik lagi ke keputusan teman-teman lagi maunya seperti apa. Palingan untuk secara jangka pendek, secara time frame 1 jam, kalau misalkan di sini kita bisa lihat dia mampu close di atas
EMA 34 dan 55 ini ya testing mungkin dia ke reject, retest lagi gitu ya. Nah ini adanya opportunity untuk dia bisa aja melanjutkan penguatannya lagi, at least ngejar ke next target resistance di kisaran 19.400 19.500 dolar ya. Cuman balik lagi tetap aja di area krusial terdekat ini, di box hijau ini menjadi area penentu si Bitcoin jangka pendek dan terdekatnya. Apakah dari area sini dia kena reject lagi seperti pergerakan sebelumnya, atau dari sini malah dia mampu flip ya untuk dia bisa melanjutkan penguatannya ke next target resistance. Karena memang kita bisa lihat terakhir kali EMA 55 ini benar-benar bekerja ataupun powerful banget pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya ya, event terakhir kali. Tapi sekarang ini sedang lagi dites dan ya kelihatannya nggak terlalu adanya pressure seller yang signifikan seperti pergerakan sebelumnya. Jadi ya bisa aja untuk Bitcoin ya at least dikasih napas sedikit lah teman-teman, naik sedikit sebelum nanti menjelang data CPI ya bisa aja dia turun lagi ke support yang sudah kita bicarakan sebelum-sebelumnya atau even lower lagi. Itu aja teman-teman bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.